Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen membahas sebuah laptop keluaran terbaru dari Apple yang baru aja diumumin. Jadi kemarin Apple di event WWDC itu mengumumkan beberapa hal gitu ya, berkaitan dengan, sesuai dengan WWDC gitu, berkaitan dengan OS-nya, dengan software development-nya. Cuman ada hal yang menarik di mana dia mengumumkan hardware juga, yaitu adalah MacBook Air 2022. MacBook Air yang dilengkapi dengan prosesor Apple Silicon M2 chip. Dan menurut gue ini cukup menarik gitu, terutama untuk para content creator mungkin, dan mereka yang mungkin dalam produksinya itu bener-bener mobile gitu, sering jalan-jalan, tidak stay di studio aja kayak kita gitu ya. Jadi itu, gue rasa ini bakal menarik. Mungkin gue intermezzo dulu, gue di sini pakai poin-poin aja ya. Jadi kalau misalkan kelihatan gue ngeliat ke sini ya, gue baca poin gitu. Dan kalau misalkan gue agak kepleset, tolong dimaklumi gitu. Karena di sini ya first impression aja, bukan first impression. Karena kalau impression gue udah pegang barangnya. First reaction mungkin ya, reaction terhadap pengumuman MacBook Air M2 ini gitu, yang menurut gue cukup menarik. Oke, sedikit intermezzo dulu. Gue pribadi itu dari awal diumumin kalau Apple akan mendevelop prosesor sendiri, Apple Custom Silicon dengan arsitektur ARM, itu dari awal gue udah tertarik banget gitu. Karena yang kita tahu, hardware yang dipakai oleh Apple gitu ya, dari dulu dari vendor lain pun mungkin hardwarenya, Apple itu terkenal terhadap optimisasi softwarenya gitu. Optimisasinya sangat baik. Dan dari awal ketika mereka bilang pengen bikin pengen bikin chip sendiri, pengen bikin prosesor sendiri, gua bener-bener tertarik gitu ya. Dan gua ngikutin update-nya tiap tahun gitu ya, dari diumumin dia bakal transisi, gue lihat ada produk apa, sampai kemarin itu gua tertarik banget ngeliat di target gua memang dari awal ya, gua pengen nyoba MacBook Pro gitu ya. Gua nungguin sampai MacBook Pro yang ini nongol gitu kan, dan ketika nongol, awalnya gua agak kecewa gitu, karena desainnya menurut gua tidak se-sleek itu ya, tidak setipis itu gitu. Untuk MacBook Pro yang gue bayangin udah powered by ARM, harusnya bisa lebih tipis lagi. Cuman ketika gue udah pegang produknya, ternyata sangat memuaskan gitu, sangat enak. Dan ini adalah MacBook Pro 2021 14 inch dengan prosesor M1 Pro. Kalau kalian kepo, kalian bisa cek, kita udah ada reviewnya serta beberapa pembahasan berkaitan dengan MacBook Pro ini, karena memang racun banget, nggak bisa selesai dalam satu video. Yang jelas, intinya adalah dia mesin yang sangat powerful dan juga portable gitu ya. Jadi tetap cukup portable, walaupun kalau dilihat dari video ya, kalau kalian lihat kayak ditutup terus lihat dari samping tuh, kalau di iklan-iklannya kayaknya lumayan tebel gitu, dan desainnya terlalu retro gitu ya. Dan nggak terlalu squared off gitu, maksudnya di sininya masih ada lengkungannya gitu. Gua kira bakal tipis dan square banget gitu bentuknya, ternyata enggak. Tapi kalau kita pakai secara langsung, coba secara langsung, ini mantep banget gitu. Desainnya gue suka banget, rasanya juga flagship banget, bener-bener rasa profesional abis. Dan itu membuat gue bener-bener cinta banget sekarang sama MacBook Pro gue ini. Nah, kemarin Apple yang tadi gue kasih tahu abis mengumumkan Apple M2 chip di MacBook Air-nya. Dan ini juga menurut gue menarik banget. Karena pertama, secara desain dia mirip gitu. Kalau kita lihat secara desain dari layar dan bentuknya gitu, dari layout-nya, itu mirip banget dengan MacBook Pro berbekal M1 Pro atau M1 Max gitu. Mirip dengan MacBook Pro gua. Cuman bedanya di sini 14 inch, sedangkan di situ 13 inch, dan dia lebih tipis juga yang membuatnya akan jauh lebih portable. Karena dia ketebalannya itu cuma sekitar 11 mm gitu ya. Jadi dia secara signifikan lebih tipis dari si MacBook Pro ini, yang padahal ini kalau gua pakai rasanya udah tipis banget gitu. Cuma di video aja kayaknya dia kurang fotogenik gitu. Kelihatannya nggak tipis, tapi pas gua pakai cukup tipis, cukup portable. Gue sering bawa juga pakai tas kamera gue. Cuman si MacBook Air ini bakal lebih tipis lagi gitu ya, bakal lebih portable lagi. Secara desain gue suka gitu, dia mengadopsi desain estetik yang mirip banget dengan si MacBook Pro, bener-bener mirip banget. Bahkan sampai di titik gue kira warnanya itu bakal cukup variatif kayak yang dirumorkan gitu ya, warnanya bakal mirip iMac yang terbaru gitu, iMac yang pakai M1. Tapi ternyata begitu keluar, desain estetiknya menurut gue lebih mirip ke
Pro line up gitu, lebih mirip ke MacBook Pro juga gitu. Dia pilihan warnanya tuh nggak yang warna-warna terang, lucu, adem gitu ya. Dia pilihan warnanya tuh yang menurut gua lebih ke elegan, profesional, dan menarik banget gitu menurut gua. Dan itu membuat gua ngelihat si MacBook Air ini kalau misalkan kita pakai gitu ya, tetap memberikan kesan profesional. Dan itu gue suka banget gitu. Jadi dia terlihat tetap profesional, kayak yang dibawa oleh si MacBook Pro juga. Lalu yang gue suka layarnya juga udah mirip banget, walaupun dia ada notch-nya ya. Tapi selama gue pakai si laptop ini, si MacBook Pro ini, gue sendiri tidak terlalu mikirin notch-nya, karena ternyata ketika kita pakai, kita full screen satu aplikasi itu nggak se-noticeable itu, dia akan hilang juga gitu, karena ya nantinya di atasnya dikasih bezel hitam dan menyembunyikan notch-nya. Ya itu preferensi masing-masing, tapi buat gue pribadi itu sama sekali tidak mengganggu. Dan dia, si MacBook Air ini punya konsep desain yang mirip banget gitu, sama layarnya sama, mirip, cuman dia pakainya liquid retina display. Kayaknya agak berbeda karena di sini udah pakai teknologi mini LED, kayaknya itu belum ya, mungkin gua harus konfirmasi lagi soal itu. Tapi ya dia pakai liquid retina display yang otomatis secara kualitas juga udah cukup bagus ya. Dia udah color space-nya udah mendukung DCI P3 juga, P3 color space, dan juga secara akurasi warna otomatis ya kayak produk-produk Apple gitu ya, akurasi warnanya sangat tinggi. Walaupun ya kita akan lihat juga kalau misalkan udah megang produk ya benar-benar mirip apa enggak gitu ya. Gue belum bisa mastiin, tapi biasanya secara reputasi Apple akan memberikan kualitas warna yang sangat akurat kayak gitu. Lalu dia juga membawa spatial audio gitu ya. Jadi sistem speakernya sama dengan di MacBook Pro ini. Cuman gue masih agak skeptis karena laptop tersebut kan cukup tipis ya. Si MacBook Air ini cukup tipis. Tapi kalau memang dia membawa kelas suara sekelas MacBook Pro ini, menurut gue itu bakal gokil. Karena sepanjang hidup gue nyobain berbagai laptop ya, MacBook Pro ini memiliki speaker terbaik yang pernah gue coba dari gue lahir gitu ya. Jadi dari gue lahir, gue review di ST juga, review laptop banyak gitu, gue ngerasain speaker dan pas pakai ini tuh rasanya kayak speaker portable gitu, kayak memang dedicated speaker. Walaupun di body ya ini juga nggak begitu tebel gitu, di body yang agak tipis juga. Cuman ya balik lagi gue agak skeptis kalau di MacBook Air suaranya bakal sebagus dia atau enggak. Tapi kalau memang sebagus dia, atau volumenya agak berkurang dikit aja tapi kualitas yang dibawa sama, menurut gue itu bakal mantep banget. Karena bener-bener kedalaman suaranya itu berasa banget, jernih banget juga pada nada-nada tingginya, nada-nada bassnya juga tegas gitu ya, kedengeran tegas tapi detailnya tuh juga masih bagus gitu, nggak yang kayak sekedar boom 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 berantakan gitu, enggak, dia tetap bassnya pun itu kedengeran rapih banget gitu di sini. Jadi gue tertarik juga kalau di MacBook Air bisa membawa kualitas yang sama, gue rasa bakal good deal juga. Dan udah pasti dia processing powernya juga mantep gitu kan. Dia malah di sini generasi terbaru ya. Cuman memang dia tidak menggantikan M1 Pro. Untuk di jajaran MacBook Pro kan pakainya M1 Pro, M1 Max. Nah di sini malah udah generasi kedua di MacBook Air M2. Tapi ya klaimnya dia tidak menggantikan M1 Pro gitu, cuman dia lebih tinggi gitu ya spesifikasinya, performance-nya lebih tinggi dari yang M1 biasa gitu, sehingga itu bakal menarik juga. Memang kalau gue lihat dari grafnya dia memberikan kalau nggak salah itu 1,4 kali lebih cepat, dan dia juga membawa media engine yang gue juga udah ngerasain di sini. Kalau misalkan kita editing file H264, H265, ProRes. Ya ProRes sebenarnya file yang memang harusnya easier to edit. Cuman di sini dia mengklaim bisa stream ProResnya sampai 8K. Jadi bakal mantep banget. Bukan di sini ya, di MacBook Air gitu. Di MacBook Air diklaim kalau dia bisa stream sampai 8K ProRes gitu, dan gua tertarik banget buat coba. By the way, kita syuting sekarang pakai X-H2S di situ. Dan kalau kalian belum nonton, silahkan kalian cek juga reviewnya Fujifilm X-H2S. Dan kita bisa ngetes ProRes di situ karena dia punya fitur untuk record format ProRes secara internal. Cuman unit kita ini agak isu dengan memori CF Express Type B yang kita beli gitu ya. Jadi nanti mungkin gue akan cari solusinya dulu. Tapi ya itu cukup menarik buat kita coba. Jadi itu secara performance dia tinggi gitu, dan gue merasa laptop tersebut membawa performa nggak usah M2 ya. Menurut gue M1 aja tuh udah mantep banget gitu dibandingkan
menggunakan opsi MacBook Intel dulu gitu dibandingkan opsi Ultrabook Windows yang pakai ya mau Intel mau AMD, menurut gue dia tetap jadi opsi yang menarik gitu. Mesin editing yang tanpa lu colok, lu bisa editing dimanapun. Gue udah ngerasain di sini, gue bisa ngerjain 2 project sekaligus tanpa dicolok listrik gitu. Bener-bener udah on baterai, performanya tetap maksimal gitu kan. Gue ngedit 2 project video ST sekaligus yang itu tidak bisa gue kerjakan di laptop gaming sekalipun gitu ya. Jadi mantep banget, dan gue punya ekspektasi yang kurang lebih mirip, tapi gue nggak expect sampai sama persis ya, tapi gue expect ya kurang lebih bisa mendekati gitu di MacBook Air M2 gitu. Tapi dengan dia lebih tipis, lebih gampang dibawa-bawa, lebih enteng, menurut gue itu bakal menarik banget buat kita para fotografer dan videografer yang mungkin mobile banget gitu dalam produksinya. Kita berpindah-pindah gitu tergantung eventnya, atau ya kalau kita lagi hobi pengen hunting, pengen ngesut video di tempat-tempat eksotis yang mungkin akses kotanya tuh agak jauh gitu. Kita kayak buat cari colokan agak susah. Nah, gue rasa itu bakal menarik banget gitu. Kita editing sambil camping gitu kayaknya menarik banget gitu ya. Tapi itu beberapa potensi aja yang sebenarnya gue pribadi belum tentu lakuin ya, karena ya balik lagi gue cukup hype aja sama teknologi yang dibawakan oleh si produk tersebut. Belum lagi secara baterai juga klaimnya di sana dia mengklaim kalau si MacBook Air ini tahan hingga 18 jam dengan video playback gitu. Walaupun memang ya baterai life may vary gitu ya. Maksudnya akan bergantung juga pada penggunaan kita, pada brightness yang kita pakai. Biasanya sih dia kalau klaim kayak gitu, brightness-nya pakai brightness yang agak minim juga, dan ya udah penggunaannya style video ya sekedar style video aja gitu. Dan mungkin ada beberapa settingan yang dimatiin juga, kita tidak tahu gitu untuk pengetesan dia. Tapi yang gua rasain memang di sini udah cukup luar biasa gitu. Dan gue nggak expect MacBook Air M2 akan punya baterai life lebih dari ini gitu. Tapi paling nggak bisa mendekati, itu udah sangat cukup gitu. Karena dia bener-bener racun banget. Kalau kalian belum nonton, silahkan lihat review MacBook Pro 2021 ini gitu, M1 Pro. MacBook Pro 14 inch. Itu kita udah buat reviewnya mantap mungkin gitu biar kalian tahu betapa racunnya kayak gitu. Nah, sisanya udah dia layout keyboardnya juga sama, si MacBook Air ada Touch ID, ada MagSafe juga, membawa fitur MagSafe juga yang mungkin buat beberapa orang nggak begitu penting. Gue sih pakai MagSafe di meja utama gue, tapi kalau gue lagi mobile, gue biasanya pakai casan USB Type-C aja yang 65 watt, bukan charger bawaan Apple juga, dan di MacBook Air M2 gua rasa itu sama, cuman dia port USB-nya cuma ada 2, kalau di sini ada 3 gitu ya. Dan di sini ada port untuk SD card reader dan juga HDMI. Kalau di MacBook Air M2, kalau di MacBook Air M2 itu tidak ada gitu. Kenapa gue banyak banget belepotan? Apa karena gue habis makan kali ya? Jadi ya ada beberapa downside dari segi portnya yang mungkin mengurangi ya fungsionalitasnya atau mengurangi fungsinya sebagai mesin content creator gitu ya. Tapi ya menurut gue it's okay gitu dengan ketipisan yang dibawakan dan performa yang ada di ekspektasi gue, menurut gue itu nggak masalah gitu. Dan dia juga bawa headphone jack dengan high impedance support gitu. Jadi kalau kalian punya headset yang butuh daya lebih gitu ya, headset kalian mungkin audiophile gitu yang doyan dengan headset yang aneh-aneh gitu ya, yang agak nerdy, agak entusias. Nah itu bisa juga gitu pakai si MacBook Air. Jadi kayaknya tuh cocok banget sebenarnya buat ala-ala hipster, lalu content creator yang mungkin ya balik lagi pekerja kreatif yang doyan mobile. Menurut gua oke banget. Ya secara performa sebenarnya dia kan agak dikurangin ya, karena dia tidak membawa pure power dari si M2-nya juga, karena dia tidak membawa kipas gitu. Jadi mungkin pada beberapa heavy workload yang cukup lama mungkin bakal di cripple juga, mungkin bakal di downclock. Tapi ya paling nggak ekspektasi gue masih cukup tinggi gitu, walaupun nggak setinggi performa si MacBook Pro ini. Tapi itu intinya adalah MacBook Air M2 adalah produk laptop yang menurut gue perlu untuk kalian aware gitu. Kalian perlu aware adanya produk tersebut yang kemungkinan itu bakal menarik banget untuk para content creator, fotografer, videografer, dan pekerjaan kreatif lainnya. Sorry kalau gue nggak mengcover
kerjaan-kerjaan lain. Mungkin untuk 3D artist masih kurang cocok ya, karena softwarenya belum banyak setahu gue yang mendukung di ARM ini dengan kompatibilitas penuh. Cuman untuk fotografer, videografer, softwarenya juga yang gue rasain udah mulai native, banyak banget yang native gitu ya, udah mulai nggak berasa gitu transisinya, udah enak, softwarenya udah full support juga. Jadi ya karena ini juga channel kamera, fotografi, videografi, jadi ya gue bisa mengkonfirmnya di situ, dimana MacBook Air M2 ini bakal menarik untuk para fotografer dan videografer. Soal harga, dia dijual startnya itu 1.299 US dollar, kalau nggak salah sekitar 1.200 US dollar, dan secara harga memang tidak murah gitu ya, tidak murah. Mungkin masuk Indonesia kalau secara resmi nanti mungkin sekitar 17-18 jutaan mungkin, tapi dengan harga tersebut menurut gua masih terbilang cukup worth it gitu dengan apa yang ditawarkan, dengan paling nggak di ekspektasi gua ya. Kita sih belum pegang langsung, semoga aja kita bisa dapat kesempatan buat pegang langsung, tapi dari ekspektasi gua, menurut gua itu bakal worth it gitu. Oke, paling segitu aja buat video kali ini, sedikit pembahasan gua, sedikit reaksi tentang launchingnya MacBook Air M2 gitu ya. Sorry kalau misalkan agak kebelibet. Dan ya, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pendapat juga seputar laptop tersebut, tertarik atau enggak, pengen kita bahas banget atau enggak, silahkan komentar juga di kolom komentar. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.